ويقولون إنه لم ينل وما وإن هذيك ولا من مستجاب القرآن العظيم ورسل سليمان من داود السلام البعض سلسل فتوى المرن صحيح تسجل بها الكثير وسلم ولد يقول ابن شجبا وتفاعل وتقول مما هذا وسلم كان هي ويقال من كذا وسلم رب يقول ولدي ومن من سر ربنا دنا بدنا سلا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين يا رب في المصطفى بما قوسنا وقلنا محمد يا واسع الكرم وربي ولا تتجه عبد الذكر يا ولينا أول موت من ملايا صالح وسلم دائما أبدا على ربي بكار الكل من يا وبي يا وبي يا وبي حسن الخاتمة. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan saya Ustadz Suryapsi pada sore hari ini. Alhamdulillah udah asar, saya nyampe di pusaran yaitu Kanjeng Pangeran Kalijenar ataupun Sunan Ngerang bin Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau masih keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pangeran Kalijenar ini ataupun Sunan Ngerang berasal dari kerajaan Demak, kerajaan Majapahit, dan diutus untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, dan kebetulan beliau bersinggah di desa Pandansari, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Beliau adalah wafat tahun 1817 Masehi. Udah lama banget. Jadi sebelum kemerdekaan 1817 Masehi. Luar biasa. Beliau sampai di sini, dan tanpa perjuangan beliau semuanya para leluhur, para aulia, wali-wali Allah, kita di zaman sekarang mungkin nggak bisa menikmati hidup yang dengan damainya. Bahkan perjuangan beliau, alhamdulillah kita bersyukur Indonesia, bangsa Nusantara ini damai sejahtera. Yang sampai nggak sejahtera itu pola pikir yang dangkal, iri dengki. Yang karena iri dengki itu susahnya hidup kita itu selalu iri dengki ataupun memikirkan urusan orang lain, itu yang kita susah. Kita bukan menjelekan ataupun mendoktrin yang lain, bukan saya itu mengabdi, bukan saya itu mengagungkan makom, bukan saya itu menyembah makom. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ziarah makom wali Allah, khususnya makam leluhur saya pribadi, orang tua saya sendiri, itu wajib hukumnya saya ziarahi. Dan selanjutnya kita ke pusaran makam-makam aulia, wali Allah, makam leluhur yang lainnya, agar kita selalu sadar diri, introspeksi diri bahwasanya kita akan mati. Dan yang kedua, tujuannya menghormati napak tilas perjuangan para leluhur, para aulia, para wali Allah, agar kita generasi penerus bangsa nggak kehilangan sejarah kita itu hebat, penuh perjuangan sampai titik darah penghabisan, berkorban jiwa dan raganya. Bukan apa-apa tujuannya, kita bukan soal pamer agama, bukan pamer ziarah, hanya edukasi, memperkenalkan sejarah leluhur bangsa kita, sejarah para aulia, para makam sesepuh leluhur bangsa. Tidak lain hanya untuk memperkenalkan para generasi penerus bangsa, agar jangan sampai ini diem, tapi setelah diakui orang lain baru kita heboh, sibuk, dan menghujat yang sana sini. Kalau belum terjadi pada diem, nggak hobi cinta, nggak cinta ziarah makam leluhur kita, nggak cinta hobi dengan situs-situs sejarah yang lainnya. Jadi
diem saja, hanya mulutnya banyak mulut. Tapi setelah diakui oleh imigran ataupun keturunan Arab, baru kita gelampangan kepanasan. Jangan dibalawikan, jangan di ini itu kan, itu baru heboh. Sebelumnya kok kenapa diem-diem? Orang yang banyak mulut sebenarnya orang nggak tahu apa-apa. Jangan berdebat, karena perdebatan itu nggak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Dari dia kita nggak perlu penjelasan yang orang yang bodoh, karena menjelaskan orang bodoh kita akan tambah dibenci. Tapi menjelaskan kepada orang yang bijaksana, kita sama-sama mengerti dan menghormatinya. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.